Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Sa'ad Al-Ansari bercerita, dia pernah diutus oleh Umar bin Al-Khattab untuk menjadi gubernur negeri Homs. Kemudian, Umar tinggal di sana selama 1 tahun tanpa mengirim berita kepada Umar Al-Khattab. Maka Umar memerintahkan kepada sekretarisnya, kirimlah surat kepada Umar, karena demi Allah, saya melihat Umar sudah menyalahi aturan. Dalam surat itu berisi, jika surat ini sampai kepadamu, maka datanglah kemari sambil engkau membawa harta hasil pengumpulan fa'in dari kaum muslimin. Maka sesampainya surat itu pada Umar, Umar pun segera mengambil tasnya. Kemudian, di dalam tasnya dia memasukkan bekalnya. Ia pun memasukkan piringnya dan menggantungkan perlengkapan pribadinya. Saat Umar sampai ke Madinah, kondisi warna tubuhnya sudah pucat dan wajahnya kusut penuh debu. Sedangkan bulu-bulu di wajahnya sudah memanjang. Lantas, dia pun pergi masuk untuk menemui Umar bin Al-Khattab. Lantas, Umar pun memberi salam. Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin. Kemudian, Umar menjawab sambil bertanya, Alaikassalam, bagaimanakah kabarmu? Umar pun menjawab, wahai Amirul Mukminin, menurutmu bagaimanakah kondisiku? Bukankah engkau melihat diriku berbadan sehat? Kemudian Umar bertanya, wahai Umar, apa yang engkau bawa? Umar menyangka bahwa Umar membawa banyak harta. Kemudian Umar menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya membawa tasku yang berisikan di dalamnya ialah piringku untuk aku makan dan airku untuk mencuci kepala dan bajuku, juga tempat airku ini untuk berwudu dan minum. Lantas, Umar bin Al-Khattab bertanya, apakah engkau datang ke sini hanya berjalan kaki? Umar menjawab, iya. Umar berkata lagi, tidak adakah seorang muslim yang memberikan seekor kuda yang bisa engkau naiki ke sini? Umar menjawab, mereka tidak memberikannya, dan saya pun tidak memintanya kepada mereka. Kemudian Umar berkata, sangat buruk sekali sikap orang-orang muslim di tempat tugasmu itu. Lantas, Umar pun berkata, wahai Amirul Mukminin, bertakwalah kepada Allah. Allah telah melarang kita untuk berbuat ghibah. Kemudian Umar bin Al-Khattab bertanya, wahai Umar, apa yang membuatmu tidak mengirim kabar sejak lama, dan apa yang telah engkau lakukan? Umar menjawab, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tanyakan itu? Subhanallah. Seandainya saya tidak khawatir akan membuatmu sedih, niscaya saya tidak ingin memberitahukan tentang mengapa saya tidak mengirim berita selama setahun. Yang telah saya lakukan saat saya datang ke negeri Hum adalah saya mengumpulkan orang-orang yang terpercaya di sana. Kemudian, saya menugaskan mereka
untuk mengumpulkan harta Fa'i. Dan setelah harta itu terkumpul, kemudian saya menyalurkan harta tersebut kepada orang-orang yang berhak. Seandainya saja dalam harta tersebut ada hakmu, wahai Amirul Mukminin, niscaya saya akan membawa hakmu itu ke sini. Kemudian Umar berkata, apakah engkau membawa sesuatu harta untuk kami di sini? Umar menjawab, tidak. Lalu Umar berkata kepada sekretarisnya, buatkanlah surat tugas yang baru untuk Umar. Lantas Umar pun berkata, wahai Amirul Mukminin, apa yang saya lakukan itu bukanlah untukmu dan juga bukan untuk seorang pun setelahmu. Demi Allah, saya sebelumnya tidak mau menerima jabatan itu, dan saat ini pun saya tidak mau untuk menerimanya. Kemudian Umar meminta izin untuk pulang. Maka Umar pun memberikannya izin untuk kembali ke rumahnya. Jarak rumahnya Umar hanya beberapa mil dari kantor Umar. Setelah Umar pulang, Umar bin Al-Khattab pun berkata kepada sekretarisnya, saya melihat Umar sudah melakukan pelanggaran. Selanjutnya, Umar mengutus seseorang bernama Al-Haris, dan Umar memberikan 100 dinar kepada Al-Haris sambil memerintahkan, wahai Al-Haris, pergilah ke rumah Umar, kemudian bersikaplah seperti tamu. Jika engkau melihat suatu bukti penyimpangan, segera engkau kembali ke sini. Dan sedangkan jika engkau melihat kondisi ekonominya sangat sulit, maka berikanlah kepadanya 100 dinar ini. Kemudian Al-Haris pun segera berangkat ke tempat Umar. Setelah tiba, Al-Haris melihat Umar sedang duduk sambil merapatkan bajunya ke tembok. Lantas, Al-Haris pun segera mengucapkan salam kepada Umar. Kemudian, Umar berkata kepada Al-Haris, turunlah dari kendaraanmu. Semoga Allah merahmatimu. Maka Al-Haris pun segera turun. Kemudian Umar bertanya, dari manakah engkau? Al-Haris menjawab, dari Madinah. Bagaimanakah kondisi Amirul Mukminin saat engkau tinggalkan? Al-Haris menjawab, dia adalah orang saleh. Bagaimanakah kondisi kaum muslimin saat engkau tinggalkan? Al-Haris menjawab, mereka juga orang-orang saleh. Bukankah Umar telah menjatuhkan hukuman hudud? Al-Haris menjawab, benar, dia telah menghukum anaknya karena melakukan perbuatan yang melanggar syariat sehingga anaknya itu mati. Lantas Umar berkata, wahai Tuhanku, berikanlah pertolongan kepada Umar. Saya mengetahui dia berlaku keras kepada anaknya karena kecintaannya kepadamu, wahai Tuhanku. Singkat cerita, kemudian Al-Haris tinggal selama 3 hari di rumah Umar. Saat itu, keluarga Umar hanya memiliki 1 potong roti gandum, dan keluarga Umar pun mengkhususkan roti gandum itu untuk Al-Haris. Sementara Umar dan keluarganya pun menahan lapar hingga pada suatu hari Umar berkata kepada tamunya, wahai Al-Haris, engkau telah membuat kami kelaparan. Jika engkau ingin berangkat dari tempat kami, maka silahkan. Kemudian Al-Haris selanjutnya mengeluarkan dinar-dinar yang dia bawa dari Umar.
Lantas, dia berikan kepada Umar sambil berkata, "Wahai Umar, Amirul Mukminin mengutusku untuk memberikan ini kepadamu. Gunakanlah harta ini untuk keperluanmu." Mendengar kata Al-Haris, Umar pun berteriak, "Saya tidak memerlukan harta ini. Tolong kembalikan kepada Umar." Namun selanjutnya, istri Umar berkata, "Wahai suamiku, engkau bisa ambil jika engkau memerlukannya, dan jika engkau tidak memerlukannya, engkau bisa memberikan kepada orang-orang yang menurutmu memerlukannya." Lantas Umar berkata, "Wahai istriku, demi Allah, saya tidak mempunyai sesuatu yang bisa digunakan untuk menyimpan dinar-dinar ini." Mendengar kata-kata Umar, istrinya pun menyobek sebagian kain pelapis yang dia pakai. Kemudian memberikan selembar sobekan kain itu kepada Umar, yang digunakan Umar untuk menyimpan dinar-dinar itu. Dan selanjutnya, Umar pun membagi-bagikan dinar itu kepada anak-anak para syuhada. Kemudian, setelah itu, Umar kembali ke rumah. Lalu Umar berkata kepada Al-Haris, "Sampaikanlah salamku kepada Amirul Mukminin." Lantas, Al-Haris pun kembali menemui Umar, dan Umar bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lihat?" Al-Haris menjawab, "Saya melihat Umar dalam keadaan sangat kesulitan." "Apa yang dia lakukan dengan dinar-dinar itu?" Al-Haris menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian Umar menulis surat kepadanya. Dalam isi surat itu, "Jika suratku ini datang kepadamu, segeralah datang ke tempatku." Maka, mendapati surat itu, Umar pun segera berangkat ke tempat Umar dan langsung menemuinya. Saat Umar bertemu dengan Umar, Umar pun melontarkan pertanyaan kepadanya, "Saya bersumpah, engkau harus menjelaskan kepadaku tentang apa yang telah engkau lakukan dengan dinar-dinar itu." Lantas Umar pun menjawab, "Saya telah gunakan untuk kepentingan diriku." Kemudian Umar berkata, "Semoga Allah merahmatimu." Lalu Umar memerintahkan untuk memberikan Umar 1 wasak bahan makanan dan 2 baju. Melihat hal itu, Umar berkata, "Tentang makanan, saya tidak memerlukannya, karena saya telah meninggalkan 2 sak gandum di rumahku. Sedangkan tentang 2 pakaian, Ummu Fulanah kekurangan pakaian." Maka Umar pun mengambil 2 pakaian itu dan kembali ke rumahnya. Tidak lama setelah peristiwa itu, Umar pun meninggal dunia. Semoga Allah merahmati Umar. Berita kematian Umar sampai kepada Umar, dan Umar pun sangat merasa kehilangan. Umar pun mendoakannya agar dirahmati oleh Allah. Kemudian Umar berjalan bersama orang-orang yang mengantar jenazahnya ke pemakaman Baqi. Selanjutnya, Umar berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, hendaknya kalian mengungkapkan apa angan-angan kalian dalam kesempatan ini." Lalu, seorang sahabat berkata, "Saya berharap saya punya uang untuk digunakan membebaskan para budak." Dan sahabat yang lain berkata, "Saya berharap mempunyai uang untuk digunakan berinfak di jalan sabilillah." Dan yang lain berkata, "Saya berharap punya kekuatan fisik yang lebih sehingga bisa menimba air Zam-Zam
untuk memberi minum para jamaah haji. Lantas, Umar berkata, "Saya berharap mempunyai seorang sahabat seperti Umar bin Sa'ad yang kemudian saya pinta dia untuk menjadi pejabat dan mengurus kepentingan kaum muslimin." Dan cerita Umar Al-Khattab selanjutnya ialah penduduk Homs mengadukan gubernurnya kepada Umar bin Al-Khattab. Khalid bin Ma'dan menceritakan, Umar bin Al-Khattab menugaskan Sa'id bin Amir bin Juzam sebagai gubernur Homs. Ketika Umar datang ke Homs, Umar bertanya kepada penduduknya, "Wahai penduduk Homs, bagaimanakah kalian mendapati gubernur kalian?" Lantas, para penduduk pun menyampaikan keluhan mereka. Mereka berkata, "Kami mengadukan 4 hal tentang gubernur. Yang pertama, gubernur tidak keluar rumah untuk mengurus kami hingga siang beranjak naik." Lantas Umar berkata, "Saya nilai perbuatan itu sangat melanggar peraturan. Kemudian apalagi?" Mereka pun berkata, "Gubernur tidak mau menemui siapa saja di malam hari." Umar berkata, "Perbuatan itu sangat salah. Kemudian apalagi?" Mereka berkata, "Sehari dalam sebulan, dia sama sekali tidak keluar dari rumah untuk menemui kami." Umar berkata, "Perbuatannya salah. Kemudian apalagi?" Mereka berkata, "Gubernur terkadang bertindak seperti orang mati pada suatu waktu." Kemudian Umar pun mengumpulkan mereka dengan gubernurnya. Kemudian Umar mengucap, "Ya Allah, janganlah engkau kecewakan diriku tentang gubernur yang saya angkat ini." Dan Umar berkata kepada penduduk Homs, "Sekarang saya pinta kalian memaparkan keluhan kalian tentang gubernur kalian satu persatu." Lantas mereka pun berkata, "Gubernur tidak keluar menemui kami hingga siang beranjak naik." Kemudian gubernur menjawab, "Demi Allah, sebetulnya saya enggan menceritakan masalah ini, tapi baiklah, saya akan menceritakannya. Saya tidak bisa segera keluar rumah karena saya tidak memiliki pembantu di rumahku, sehingga di pagi hari saya harus membuat adonan roti terlebih dahulu. Kemudian saya duduk menunggu hingga adonan tersebut telah siap dimasak. Berikutnya, saya membuat roti dari adonan itu. Setelah itu, saya mengambil air wudhu. Baru setelahnya, saya keluar menemui masyarakat." Umar berkata, "Wahai para masyarakat, apa keluhan kalian lainnya?" Lantas, mereka pun menjawab, "Gubernur tidak mau menemui siapapun di malam hari." Kemudian Umar berkata, "Wahai gubernur, apa jawabanmu terhadap perkataan mereka?" Lalu gubernur menjawab, "Saya sebetulnya enggan berkata terus terang, tapi baiklah. Hal itu saya lakukan karena saya menjadikan siang hariku untuk mengurus kepentingan rakyat, sementara di malam hari saya khususkan untuk urusanku dengan Allah." Lantas Umar berkata kepada para masyarakat, "Apa lagi yang kalian keluhkan tentang dirinya?" Masyarakat menjawab, "Sehari dalam sebulan, dia tidak mau keluar menemui kami." Kemudian Umar berkata, "Wahai gubernur, apa jawabanmu tentang keluhan mereka itu?" Gubernur menjawab,
Saya tidak mempunyai pembantu yang mencuci baju-bajuku. Saya pun tidak mempunyai baju pengganti. Sehingga ketika saya mencuci bajuku, saya harus duduk menunggu hingga baju itu kering. Kemudian setelah kering, saya rapikan bajuku. Baru kemudian saya keluar menemui mereka di penghujung hari. Umar berkata, "Wahai para masyarakat, apa keluhan kalian lainnya?" Lalu masyarakat pun berkata, "Dia terkadang bertindak seperti orang mati." Lantas, Umar pun bertanya kepada gubernurnya, "Apa jawabanmu terhadap keluhan mereka itu?" Gubernur menjawab, "Saya menyaksikan kematian Khubayb al-Ansari di Mekah. Saat itu, orang-orang Quraisy mengerat-ngerat daging tubuh Khubayb dan selanjutnya mereka menggotongnya di atas sebatang pohon. Kemudian, orang Quraisy itu bertanya kepada Khabib, 'Apakah engkau mau jika Muhammad menggantikan tempatmu di sini?' Lalu Khubayb menjawab, 'Demi Allah, saya tidak senang berada di tengah keluarga dan anak-anakku sementara Muhammad disiksa dengan duri.' Kemudian Khubayb berseru, 'Wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad.'" Gubernur meneruskan, "Setiap kali saya mengingat peristiwa itu dan tindakanku yang tidak membelanya pada saat itu, dan kondisiku yang masih musyrik dan tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung, niscaya saya menyangka bahwa Allah tidak akan pernah mengampuniku selamanya atas dosa-dosaku itu. Karena itu, saya langsung terkapar pingsan seperti orang mati." Kemudian Umar berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak mengecewakan diriku dan firasatku tentang gubernur yang saya pilih ini." Selanjutnya, Umar mengirim 1.000 dinar dan berkata, "Gunakanlah uang itu untuk membantu kebutuhanmu." Lalu, istri gubernur berkata kepada Umar, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dari melayanimu." Kemudian gubernur berkata kepada istrinya, "Apakah ada kebaikan bagimu dari hal itu? Setujukah jika kita berikan uang itu kepada orang yang lebih memerlukan uang dibandingkan kita?" Istrinya menjawab, "Saya setuju." Kemudian, gubernur memanggil seorang dari keluarganya. Selanjutnya, dia pun membagi-bagikan uang itu ke dalam kantung-kantung tersendiri, dan dia memerintahkannya untuk pergi ke janda dari keluarga Fulan dan yatim dari keluarga Fulan, dan kepada orang miskin dari keluarga Fulan, dan kepada orang yang sedang tertimpa musibah dari keluarga Fulan, agar dia memberikan kantong-kantong uang itu kepada mereka. Setelah itu, tersisa beberapa dinar, dan dia pun berkata kepada istrinya, "Gunakanlah uang ini." Dan gubernur pun kembali meneruskan pekerjaannya. Lalu istrinya berkata, "Apakah tidak sebaiknya engkau membeli hamba sahaya bagi kita dengan uang itu? Apa gunanya uang itu?" Lalu gubernur menjawab, "Akan datang kepadamu orang yang lebih memerlukan dari keperluanmu terhadap hamba sahaya itu." Wallahu a'lam bis-shawab.